Aku cinta Ibu Ponorogo. Ya, Senyum Peta Project gimana, Pak? begini deh. Ya gini. Konsep-konsep yang kami pikirkan lalu ngerayun kami belah menjadi 2 kecamatan suatu saat nanti. Kenapa Pak Giri milih Bulis untuk wakilnya kembali? Ini menarik nih. Ini. Kenapa tuh, Pak? Bulis itu ya? Ya. Di samping Gemoy. Ya memang di samping Gemoy. Di samping Gemoy orang yang paling bisa diajak kerja. Saya pengen di Terminal Timur, Terminal Tengah ada yang nganggur itu bangunan. Oh ya, Banyak kelawar. Itu saya pakai untuk teman-teman yang ahli melinting daripada rokok ilegal, maka kita kumpulkan, kami kerjasama dengan bea cukai untuk diberikan cukai, lalu kemudian menjadi aglomerasi pabrik rokok kecil-kecil. Pemiliknya adalah rakyat, orang kecil-kecil. Orangnya pintar-pintar, harimaunya banyak-banyak, Ponorogo itu harimau tok, hutannya tidak ada. Tapi yang ngopi dulu, kan? Oke, Boleh, siap, boleh, boleh. Pak. Silakan, Boleh. Pak. Selamat datang di Peta Project. Navigasi cerdas Indonesia. Sedap. Tepuk tangan dong. Aduh. Gokil banget. Malam ini kita mau berlabuh kemana? Pakai telur 5 kalau ini. Dua aja cukup. Dua aja cukup. Kita mau berlabuh kemana, Gi? Hari ini kita untuk masyarakat Bajang dan sekitarnya. Aduh. Pasti tidak asing. Sukendalu. Masyarakat Untuk Bajang. background yang seperti ini pasti tidak asing lagi dong kita di mana. Tokoh kreatif. Yoi, buat para netizen yang rindu dengan Bapak, Iya. Peta Project hadirkan spesial. Hari ini kita kedatangan siapa nih? Bapak Sugiri Sancoko. Terima kasih. Halo, friend. Halo, full. Oke. Kita tos dulu, Pak, biar nggak selek. Di sini nggak perlu salaman, teman-teman. Oke, lanjut. Disclaimer, hari ini kita podcast dengan Pak Sugiri Sancoko. Kita tidak akan pencitraan, tidak akan singgung sana sini. Kita fokus ke program. 5 tahun ke depan mau buat apa Pak Sugiri Sancoko? Wih, tentunya banyak yang akan dilaksanakan ya. Hari ini kita kerjasama Pak dengan Info Ponorogo. Oke. Kita partisipasi dengan masyarakat. Oke. Mengetahui program ke depan 5 tahun ke depan mau ngapain Sip. saja. Dan kita juga penjaringan aspirasi, mungkin barangkali ada yang ingin disampaikan melalui kita, nanti kita sampaikan. Oke. Siap. Mungkin sebelum ke program ini ya, kita tanya dulu Pak ya. Hawa-hawa pilkada nih Pak. Apa Pak ini yang membedakan pilkada tahun ini dengan sebelumnya Pak? Seperti apa, kolam lumpur, Oke. kering di atas. Di atas kelihatan keras, tapi di bawah lembut. Maka kalau lembut gitu. Jadi keras saja di atas, di bawah lembut. Saya turun kemana-mana, rakyat masih dipanggil-panggil, masih berjabat tangan, masih dirangkul-rangkul, bahkan masih dicubit-cubit. Artinya betapa hangatnya masyarakat menyambut kami. Walaupun kami belum mampu memuaskan semua ekspektasi masyarakat, tapi hangatnya bisa dirasakan. Saya sudah ketemu jutaan orang loh, Mas. Iya. Maka saya bisa hafal ini bahan bakunya apa, ini salaman model apa, ini senyumnya kayak apa. Saya hafal banget. Dan kalau senyum sama saya tulus, friend. Tulus banget. Tulus banget. Rakyatku tulus, friend. Amin. Itu. Senyum Peta Project gimana Pak? Begini deh. Ya gini. Banget dah. Senyumnya Peta Project tulus bersayap. Tulus bersayap. Cuma kalau yang namanya sayap tetap ada 2, Pak. Ya. Itu artinya berarti masyarakat masih mencintai Pak Sugiri. Iya. Dan memang Peta Project melihat dari kejauhan Pak Sugiri sangat dicintai rakyatnya, Pak. Nah, dan itu yang mungkin membuat penasaran masyarakat yang kadang disalahartikan, Pak. Yes. Nah, apakah sosok merakyat Pak Sugiri ini memang sengaja dibangun? Memang beginilah Pak Sugiri. Kalau kemudian dipahami dari perspektif politik, apalagi mendekati pemilu, maka itu disebut pencitraan. Tapi memang gaya hidup kami ada di sana, ya sudah, itulah yang kami lakukan. Dan mudah-mudahan tidak ada perubahan apapun, di kapanpun dan dimanapun sampai kapan. Dan itu juga kita rasakan ketika kita hadir di sini ya, disambut baik, suguhin kopi. Buat masyarakat. Tapi yang ngopi dulu, Ren. Boleh. Silakan, Pak. Kita ngobrol-ngobrol santai saja, Pak, malam. Ini kopi racian saya sendiri. Saya beli di pasar. Campuran ada kopi nongko, ada kopi robusta, ada kopi Jawa.
kopi Jawa itu sesungguhnya Arabica khas Ponorogo yang tumbuh di beberapa dataran tinggi, misalnya di Tugurejo, kemudian di Ngebel, kemudian di mana di Manaran ada beberapa varian kopi Jawa. Tapi sesungguhnya itu kopi Arabica. Ini jangan coba. Kopi lokal Siap, Ponorogo siap. nih, asli Ponorogo nih. Ngopi dulu, friend. Nah, Hmm. kalau habis ngopi ini bisa nyenggak loh, Gi. Iya. Rasa waro. Iya, iya, waronya. Kita tapi mau bahas apa nih? Kita Sama. bahas program lah. Ada 4 program Pak yang akan kita bahas. Mungkin langsung ke pertanyaan pertama nih Pak ya, terkait program. Nah, oke, setelah azan tadi ya. Dan kita tadi sholat berjamaah diimami oleh Pak Giri langsung teman-teman. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Berkah ya podcast hari ini ya. Nah, kemenangan ada di kita nih kita. Iya. Kita lanjut. Ya, melanjutkan Pak Sugiri. Oke. Kait tadi dengan infrastruktur dan pertanian. Nah, apa ini program yang Bapak tawarkan untuk masyarakat Ponorogo? Bagaimana itu melaksanakannya sehingga nanti manfaatnya kepada masyarakat ini betul-betul terasa. Apa dulu ini? Infrastruktur. Oke. Saya tidak bisa lepas dari masa lalu ya, karena kalau kemudian saya masih angan-angan visi misi menjadi calon bupati, saya berdosa karena saya ada kesinambungan dengan masa lalu sebagai bupati yang sedang cuti. Tentu saya akan bicara betapa rumitnya menyelesaikan infrastruktur yang ada di Ponorogo, terutama jalan. Jalan. Panjang jalan kami ini kalau dihitung berdasarkan data itu 916 kilometer. 916. Ya, itu artinya itu jalan yang menjadi domainnya kabupaten. Lalu kemudian ada tambahan jalan poros yang memang diangkat sebelum kami, itu jumlahnya signifikan juga, 759 kilometer. Jadi kalau dua-dua ditambah maka hampir 1.700 kilo. 1.700 kilo kalau perjalanan masa perjalanan sama dengan Anyer Panarukan PP, Bos. Panjang banget, 1.700 kilo. Dengan APBD yang hanya di bawah 2,5 triliun, itu pun kan pasti ada belanja mandatori, belanja gaji, belanja rutin, dan yang sudah diatur oleh untuk Kementerian Keuangan. Maka kami hanya punya rongga fiskal tidak banyak untuk infrastruktur. Maka kami selalu berpikir bagaimana agar jalan ini awet, lalu kemudian tuntas. Kami berpikir keras. Untung beberapa tahun kami bekerjasama dengan Komisi 5, lalu kemudian kami juga pinjem pen. Pinjem pen ini pinjemnya di awal saya jabat sehingga sudah bisa dinikmati, tinggal saya meneruskan. Memang sekarang menurut P2JN jalan raya yang jalan baik sudah ada 82%. Artinya ada peningkatan yang cukup signifikan. Nah, ke depan akan kami teruskan karena masih ada waktu yang agak panjang dan fiskal agak longgar. Kemarin kenapa sempit sih? Kami kepotong COVID, ada refocusing, lalu kemudian sudah mau baik, ada pilkada yang membutuhkan anggaran hampir 100 miliar. Maka itu menjadi kolesterol fiskal. Untuk infrastruktur agak terganggu, tapi kami tidak berhenti di situ. Mudah-mudahan dengan kolaborasi dengan pemerintah pusat jalan dan bagus. Nah, ini akan kami tindak lanjuti, yang terutama daerah selatan, yang Ngerayun. Kenapa Ngerayun masih belum selesai? Karena kami tuntaskan dulu jalur yang dari Selau ke Ngerayun. Kemarin kan jembatannya juga tidak bisa dilewati, maka kita urus dulu jembatannya sampai Ngerayun sampai ke Hampir Merayan. Lalu yang timur, nah kemudian Selur Tanggaran kami dulukan. Kemudian Selur Jajar juga kami dulukan. Kenapa Selur Jajar, Selur Tanggaran? Kami sedang membangun puskesmas yang ada di Selur, yang itu setara dengan rumah sakit tipe D. Maka kalau hanya melayani orang Ngerayun saja, tidak cukup untuk operasional. Kami butuh pasar dari Trenggalek, dari mana, yang kemudian nanti bisa tumbuh ekonomi. Jadi orang Trenggalek yang bagian barat daya, barat laut, nanti akan mengalir ke Ponorogo untuk berobat. Ini konsep-konsep yang kami pikirkan. Lalu Ngerayun kami belah menjadi 2 kecamatan suatu saat nanti. Ini sudah kami mulai pemekaran 4 desa. Maka kalau sudah mencukupi kebutuhan minimum untuk aturan pemekaran kecamatan, maka kami belah, ada Ngerayun Barat, Ngerayun Timur. Nah, akan tiba suatu zaman ketika Ngerayun Barat, Ngerayun Timur menjadi 2 kecamatan, maka Ngerayun akan ada fokus anggaran, itu ada percepatan. Maka selamat buat teman-teman Ngerayun, sabar sejenak. Kami punya konsep bagus untuk panjenengan. Mudah-mudahan ke depan, ya itulah, dengan cara itu maka Ngerayun ada percepatan, ada akselerasi. Tapi ini Gi, memang kita juga pasti merasakan ya, memang betul fakta gitu yang disampaikan Pak Giri tadi.
kita kalau lewat jalan daerah kota itu seret gitu. Ya, Oke. Ngebel seret gitu. Seret, ya, Cuma ya. yang jadi perhatian ini desa juga akan diperhatikan betul ya sama Pak Giri. ya otomatis karena kan desa ini kan sesungguhnya desa ini punya anggaran sendiri namanya APBDes. APBDes. Tapi kecukupan fiskal desa juga pasti tidak cukup untuk membangun percepatan jalan desa. Maka butuh bantuan dari kami, butuh kolaborasi dengan provinsi dan dengan pusat untuk mampu menyuntik agar APBDes desa tumbuh dan ada percepatan pembangunan desa. Saya pikir keadaan COVID ini mendera tidak hanya kabupaten, juga mendera desa, mendera provinsi, juga mendera fiskal nasional, sehingga keadaan ini tidak boleh kita tidak tidak memahami, tidak boleh kita tidak memaklumi, maka harus memaklumi biar kemudian ada perasaan yang sama bahwa kita sedang sulit itu bersama-sama. Maka tapi keadaan sulit pun ini keren, Bos. PAD kami bisa tumbuh hampir 200 miliar dalam waktu 3,5 tahun. Dari 230 waktu saya terima dari awal saya menjabat, hari ini kita bahas di 2025 sudah 461. Dari 235 menjadi 461. Ada tumbuh 200 miliar lebih. Ini saya pikir juga rakyat harus paham betapa kami bekerja keras untuk pendapatan asli daerah tumbuh. Karena begini ya, awalnya memang kita menjagakan pusat, tapi kan suatu saat nanti kita harus dipaksa mandiri karena fiskal kami namanya DDF, derajat desentralisasi fiskal yang diukur indeks kemandirian fiskal itu bagaimana pendapatan asli daerah mampu menyumbangkan kepada APBD. Dan sudah kami lakukan tahun-tahun lalu misalnya hanya 10%, 13%. Ini di 2025 ini APBD kami sudah hampir 18% DDF kami. Indeks ketahanan fiskal, indeks kemandirian fiskal atau derajat desentralisasi fiskal. Oke. Dengan cara itu maka negara akan mandiri, otonomi daerah terwujud tidak hanya slogan belaka. Oke. Itu loh, Fred. Memang Cara- secara infrastruktur tadi, Bapak ya. Kalau Hmm. bicara data, beliau sudah menyampaikan tadi 80% ya, Pak. 82%. Perbaikan jalan di era Bupati yang mungkin pasti dan semua sepakat gitu. Jalan Iya. ke Ngebel itu bagus di eranya Pak Sugiri Sanjoko. Iya. Nah, dinaiknya 80% tadi, Pak. Nanti jadi lagi Bupati nih, Pak. Ya. Berapa target yang ingin dicapai, Pak? Karena jalan itu tempatnya di bawah ya. Ya. Lalu diinjek-injek, juga nginjeknya tidak hanya kaki atau bangki, tapi nginjeknya pakai truk tronton, pakai apa, maka juga rusak. Maka sesungguhnya kalau standar nasional 85% jalan bagus sudah bagus. Kita tinggal dorong yang 3% itu barangkali hari ini masih teriak-teriak, itu 3% di antara jalan yang sudah ada. Itu akan kami tuntaskan dulu. Oke. Kalau sudah 85% itu sudah dianggap bahwa negara ini sedang hadir untuk urusan infrastruktur terutama pada jalan. Standarnya segitu memang. Tapi kalau bagus kan belum tentu hebat juga, Pak. Hebat butuh martabat, butuh effort. Oke. Nah, effortnya ini, Pak. Effortnya ini. Nah, kita ceritain effortnya apa, tak pretelin satu-satu. Oke. Siap, Ren. Itu loh, Fred. Oke. Tapi kenapa, Pak, dari tadi yang disebutkan itu ngerayun itu ada apa, Pak, di ngerayun? Apa separah itu rusaknya, Pak, ngerayun ini? Pembandingnya kan tidak boleh saya omongkan di podcast ini. Oke. Tapi kami sudah melakukan ngerayun juga cukup signifikan. Memang kenapa ngerayun? Ngerayun butuh perhatian yang sangat luar biasa, butuh effort, friend. Yes. Oke. Bayangkan penduduknya 52.000. Terbesar lah, Pak ya. Terbesar. Oh, iya. Lalu luasnya segitu luas, hampir 20% luas permukaan dari ngerayun. Oke. Jalannya panjang banget menuju ke satu desa ke desa lain, dia di lipatan gunung kayak belimbing kayak durian begitu. Iya. Jadi lipat. Satu anggaran APBD untuk membangun ngerayun tidak selesai. Yes. Maka harus butuh keberpihakan, butuh hati. Nah, hari ini kalau kemudian kami lakukan ngerayun percepatan dengan baik, yang lain tidak kebagian. Maka caranya adalah kita membangun ruhnya bagaimana agar ngerayun kita pecah menjadi 2 kecamatan, kita belah dulu desa-desanya. Nah, tahun depan sudah kita mulai. Oke. Lambat laun. Tapi akan tiba suatu zaman ngerayun akan bagus. Yeah. Akan tiba suatu zaman ngerayun akan bagus karena mendapatkan fokus, mendapatkan effort dari kami. Oke. Dan itu akan terbukti apabila Pak Giri terpilih kembali ya. Ya, tentu
kita serahkan kepada Tuhan. Rekam jejakku Tuhan, sudah ada di depanmu, karena konon saat ini ada suara rakyat, suara Tuhan, Tuhan sudah ada di rekam jejak. Jadi mohon pengertiannya, Iya. perhatiannya masyarakat Ngerayun khususnya, Iya. karena Harap wilayah yang bersabar. begitu luas, ya kan, ruas jalan yang panjang itu tadi, tapi calon bupati Pak Sugiri sudah menawarkan solusi tadi, Yes, akan dan kita pecah dan itu pasti akan baik, optimis, begitu Pak ya? Iya, oke bos. tidak akan luput dari perhatian Pak Giri juga. Iya pasti. Tidak hanya Ngerayun, Iya, Ponorogo. iya. Yang lain lain. pasti. Oke, Nah, tapi oke. kenapa sih Pak kita sebetulnya mengutamakan infrastruktur? Menurut kami tuh infrastruktur memang penting. Salah satunya untuk mobilitas begitu. Ya. Nah, ini kan harus diperbaiki betul gitu. Salah satunya untuk mobilitas angkut pertanian. Distribusi. Atau Ya, pertanian. ya, Nah, ya, ya. pertanian fokus pertanian juga Pak untuk periode ke depan ini. Oh iya bos, 27 lebih persen PDRB kita ditopang oleh pertanian. Tapi saya berkali-kali bicara, ketika kita capture lebih dalam lagi, luas area pertanian kita hanya 34.000 hektar. Itu pun tiap tahun tergerus bos. Sawah subur dipakai rumah, sawah subur dipakai bangunan. Itu pasti berkurang, dan itu hektaran jumlahnya. Maka ketika kami dislot oleh Kementerian ATR BPN dan Kementerian Pertanian, ini lahan hijau ini tidak bisa dipakai. RTR-mu harus begini. Kami siap, tidak bisa menolak. Kami hanya bisa waduh bagaimana ya. Maka bupati tidak hanya hadir menjadi bupati official kantor saja, tapi bupati harus mampu inovasi bagaimana menambah luasan pertanian dengan cara yang elok. Misalnya saya tambah sumur dalam. Oke. Sumur dalam ini memang dibutuhkan banget di Ponorogo. Jika sawah-sawah tak ada hujan, yang biasa hanya panen mengandalkan air turun hujan, kalau ada irigasi sumur dalam, maka menjadi panen 2-3 kali, bahkan bisa panen 4 kali. Oke. Kemarau, kering kerontang, masih ada air untuk menanam. Padi masih bisa. Padi jagung bisa. Padi tembakau masih bisa. Nah, lalu kemudian hasilnya bisa dipotret di data BPS. Maka luas area tanam kami berdasarkan indeks adalah 74.000 hektar. Dari lahan yang hanya 34.000. Artinya dihitung ada yang panen sekali, panen 2 kali. Dihitung dalam akumulasi luasan menjadi segitu. Nah, hasilnya juga luar biasa. Artinya padi tambah tumbuh luar biasa. 400 berapa saya lupa, 400.000 ton yang mestinya hanya 419.000, sekarang sudah 470. Ada tambahan 60.000 ton dalam 60.000. 60.000 ton dalam kurun waktu 3,5 tahun. Ini per tahun loh ya, Fran, per tahun. Nah, ada tergerus yang komoditas yang tidak bisa dipandang sepele, tembakau. Tembakau ini juga kadang-kadang menggerus padi, karena dulu awalnya saya mencanangkan teman-teman petani tembakau, awal ada 500 hektar, hari ini sudah 2.500 hektar petani tembakau. Kadang tidak terpotret untuk BPS karena bukan pangan, tapi itu komoditas yang hasilnya melebihi padi. Maka petani tembakau kemarin juga berbondong-bondong memberikan dukungan kepada kami karena merasa kami berpihak kepada mereka. Padahal yang kami lakukan bukan tujuan untuk berpihak, bukan tujuan untuk cinta atau apa. Ya sudah kami lakukan agar ada percepatan, ada perubahan, dan ada hasil Ponorogo dari pertanian biar lebih bagus. Oke. Itu kira-kira bos. Infrastruktur Ya, pertanian. Tapi Lalu kemudian saya canangkan juga namanya Rojo Koyo. Rojo Koyo itu bukan khas profesor, bukan khas dokter, bukan khas ahli. Oke. Ini adalah model bertani cara nenek moyang saya. Nenek moyang saya dulu, ibu saya punya sapi, di depan rumahnya ada 4 atau 5 ekor. Sapi kalau kemudian musim menggarap sawah, sapi bisa dipakai untuk bajak sawah, lalu kemudian tidak perlu ongkos bensin, maka sapi sudah bisa berjalan, lalu jerami padi ditumbuk di bawah kita panen, ditumbuk dikeringkan, ini untuk pakan sapi, lalu padinya tidak dijual, ditaruh di lumbung, ini untuk ketahanan pangan, lalu kotoran kohe dari sapi, kambing, dan ayam yang dia miliki untuk pupuk organik ditanam mereka, cukup dengan punya 1 kotak sawah dengan padi, dengan sapi 5 dan kambing 20 plus ayam, ini sudah selesai, tidak ada gelisah pupuk. Nah, ini saya mencoba untuk kita kembalikan kepada kearifan lokal nenek moyang kami yang punya konsep besar bernama Rojo Koyo. Ini sesungguhnya integrated farming yang sudah ada sejak zaman nenek moyang, hanya istilahnya Rojo Koyo. Kalau kemudian pelan-pelan kita rasuki itu dengan 10% penduduk petani gurem dengan model Rojo Koyo, maka sudah tuntas lah.
hanya tinggal petani yang besar-besar kan mereka Ya. bisa berinovasi. Tapi petani yang punya lahan sempit, kita kembalikan mereka kepada pribumi dan khas lokal ala nenek moyang kami bernama Rojokoyo. Ini keren. Keren, Mas. Rojokoyo. Pokoknya begini, dulu ketika kita kecil ya, saya ini punya beban, kowe angono sedus nang alas, saya angon wedhus ke hutan 25 ekor. Di belakang rumah ibu punya ayam. Lalu kemudian ayam ini kan bertelur, beranak pinak dengan pakan organik, ada jagung, ada embuk, ada ular, ada dia keliling, ayam liar. Pulang kalau sore. Lalu saya setelah selesai sekolah pulang sore, asar sudah pulang. Lalu kemudian sapi ini berputar betul dengan lahan 100 papan 101 kotak ya. Ini hampir-hampir ibu tidak punya hutang. Bisa menggerakkan di sekolah anak sampai 7. Dan ini kan keren. Tapi etos kerjanya ya budal kerja mulai sore, budal pagi mulai sore, jangan ditinggal ngopi lama-lama. Ini keluar dari konteks. Ke depan ini saya tumbuhkan Rojokoyo ini biar kemudian mampu mengamputasi petani gurem menjadi petani yang berkelas, kira-kira 10% dari populasi lah. Siap. Oke. Tapi memang menarik Pak bicara tentang sumber dalam. Dalam dan memang kita menangkap beberapa narasi etan kulon barat timur petani kesusahan pupuk Pak. Ya. Bagaimana skala prioritas ini Pak di bidang pertanian antara sumber dalam dan pupuk Pak? Sebenarnya kan masyarakat itu lebih banyak membutuhkan pupuk. Nah, bagaimana Bapak nanti ke depan menyiapkan pupuk untuk petani ini Pak? Adakah solusi Pak? Periode ini kan bukan kami buta terhadap pupuk, ada subsidi pupuk juga. Bahkan di petani gurem kami siapkan sudah berapa ratus ton yang kami bagikan secara gratis, yang kebutuhannya adalah pupuk kimia, kita kasih kimia. Tapi di sisi lain di poktan sudah kami jangkiti. Coba lihat, beberapa poktan ini, puluhan poktan sudah yang penyuluh kami bekali untuk membuat pupuk organik sendiri dan kompos. Maka ini contohnya, ini boleh nih. Berapa ini pupuk yang ini berapa? Lihat, ada ratusan poktan yang sedang memproduksi pupuk. Nah ini Mas, nih bahan baku. Ke kamera Pak. Nanti lihat kamera ini. Nah, ini kan konkret bener memang tidak dijual karena pupuk harus berizin, bisa kena masalah. Ini poktan lainnya. Nah, dengan jahit, dengan apa, ini semuanya ada. Itu cara membuat pupuk. Kami ajari, kami edukasi. Memang tidak dijual, memang hanya untuk kebutuhan kelompok sendiri. Ini mengurangi pupuk kimia dan pelan-pelan bisa memperbaiki tanah. Ini semua ada ratusan sudah kami kelola. Satu lagi ini bawahnya. Nih, hari-hari kami bina, dia kirim bagaimana hasilnya Pak, dikirim ke kami. Nah, coba ini contoh konkret kalau nanti kapan-kapan teman-teman Peta Project bisa mendatangi poktan kami untuk mempotret langsung bagaimana kegiatan biar kemudian tidak dianggap pencitraan. Gitu loh. Itu yang penting ya Bos. Ya. Dan itu manfaatnya betul-betul dirasakan. Yang butuh mereka, bukan butuh orang lain. Pegawai negeri, Pak Polisi tidak butuh kompos, yang butuh kompos poktan, hajar di poktan. Bukan diajar di Pak Polisi, ada di pegawai negeri, hajarnya di poktan biar menyelesaikan, sehingga kan agak dingin ya. Yang lain-lain begini ya. Selalu dari usulan IRDKK kebutuhan pupuk itu belum terpenuhi oleh pusat. Memang kebutuhan pokoknya saja belum bisa dipenuhi. Bagaimana tidak kurang? Pasti akan kurang. Lah kurang ini buat gelisah. Nah ini hanya petani padi loh Pak. Sementara pertanian di Ponorogo ini yang di lereng-lereng gunung di bawah teman-teman MLMDH banyak pula yang membutuhkan pupuk. Kami sedang usulkan kepada Kementan, Bu ya boleh. Ini yang teman-teman yang bertani di LMDH, yang bertani dengan perhutani ini kemudian diberi pupuk, diberi slot pupuk bersubsidi. Kami sedang usulkan bersurat saya, dan kami sudah usul slotnya saya kirim. Mudah-mudahan ada kebijakan ketika pemerintah baru Pak Prabowo ini dengan Pak Menteri baru, mudah-mudahan berpikir dan berpihak ke sana. Yang paling pengen disubsidi adalah orang yang paling miskin. Yang paling miskin petani adalah orang yang tidak punya lahan. Lah, petani hutan ini kan tidak punya lahan, maka saya nyuwun pangapunten agak kami dorong, mudah-mudahan ke depan kami upayakan betul biar mereka mendapat slot dari pupuk bersubsidi. Amin.
Gitu loh Bos. Ya. Segitu Ya. perhatiannya beliau sama petani ya kan. Yoi, tapi ya betul sih. Gue sepakat banget gitu. Jadi memang selama ini sejauh ini yang kita temui itu masih program-program hanya sebatas angan, Pak. Tapi Peta Ya. Project hari ini dibuktikan langsung dengan video-video Bapak yang tadi saya sampaikan itu komplit banget, Pak. Ternyata Dan sudah belum- dilaksanakan sama beliau. Ternyata sudah Pupuk organik tadi. dilaksanakan. Luar biasa sekali. Kelompok-kelompok tani yang belum, ayo lah. Gapok gitu. tani. Itu salah satu solutif dari Pak Giri tadi tuh. ya kan? Oke. Siap. Ini ada PDKT dia. Ini ada yang seru sesi nih. hiburan sedikit. Siap Bos. Kita kolaborasi dengan media partner kita Info Ponorogo. Oh, Info Ponorogo luar biasa, Info Ponorogo maju pesat. Amin. Hebat ya Pak ya Info Ponorogo. Hebat. Hebat. Oke. Aku cinta Info Ponorogo. Info Ponorogo. Oke, satu PDKT ini kita ambil dari komentar dari masyarakat Maya nih Pak, Ya. yang sudah komentar di Instagram Info Ponorogo. Oke, Mana nih? mungkin Apa yang pertama ini nih. Gue dulu ya. Boleh. Ini aja yang pertama nih untuk segmen infrastruktur dan pertanian. PDKT itu pertanyaan di luar kontrol sebetulnya Pak. Kontrol. Ini terkontrol. Terkontrol oleh Info Ponorogo. Info Ponorogo. Iya. Ini dari akun Titik. H.A_Aswijuan 12. Ini pertanyaannya Pak. Aswijuan. Kenapa Pak Giri milih Bulis untuk wakilnya kembali? Ini menarik nih. Ini. Kenapa tuh Pak? Aku jadi gak enak. Iya. Aku jadi gak enak. Bunda. Ayo Bunda. Bos, begini. Oke. Ada teman-teman politisi itu pisah dengan wakil. Ya. Banyak yang pisah. Alasannya tentu karena uang, tentu karena Ya. kesinambungan berikutnya, tentu karena apa? Kami lebih memilih rukun karena apa sih, kita ini diberi amanah kok kemudian ketika sudah menjadi bupati dua-duanya cekcok terus pisah. Lalu kemudian kepisah, Bulis nyalon, saya nyalon terus lo-loan. Waduh, gak enak di mana-mana. Iya. Tidak memberikan teladan. Nah, saya juga sambil belajar kepada masa lalu ya. Orang-orang senior kami dulu misalnya, izin ini saya tidak menyebut nama, tapi boleh dong karena bupati boleh disebut nama. Pak Muhadi dengan Pak Amin juga pecah kongsi. Iya. Lalu kemudian Pak Amin dengan Bu Ida, walaupun tidak nyalon Bu Ida, agak pecah kongsi pula. Pak Ipong dengan Mbah Jarno pecah kongsi pula. Lah saya ingin anak bangsa ini dirajut tidak hanya kepentingan politik, tapi mari kita merasuk ke lebih dalam bahwa kita ini punya tanggung jawab yang lebih, tidak sekedar memimpin Bos. Ada tanggung jawab peradaban yang kita harus memberikan teladan kepada anak cucu. Maka rukun itu penting. Tidak rukun juga tidak apa namanya politik. Tapi kayaknya kok lebih indah rukun dan bersama-sama. Itulah, lebih indah rukun dan bersama-sama. Saya yakin dengan cara itu kok tidak ada limbah yang harus terlalu serius untuk kita kelola. Oke. Rata-rata yang pisah kalah ya Bos. Saya tidak mau kalah lah. Ini cakep banget dah. Tidak mau kalah lah. Sadap banget. Jadi itu tadi jawabannya Aswaja ya. Jadi rilis harmonis jawabannya. Iya. Keharmonisan itu nanti yang buat Tapi dari dasar Pak Giri untuk menjalin keakraban tadi, saya rasa mitos bupati tidak bisa 2 periode terbantahkan. Terbantahkan. Bulis itu ya. Ya. Di samping gemoy. Ya memang di samping gemoy. Di samping gemoy orang yang paling bisa diajak kerja. Kita libatkan di semua proses, mulai dari anggaran beliau terlibat. Lalu kemudian kami saling berbagi. Tidak jarang saya dimarahi Bulis. Ketika misalnya perempuan, Bu ini itu dia ternyata, Pak ini belum dikasih, Pak ini ternyata. Tidak jarang saya bertengkar, tapi bertengkar tidak bertengkar jelek ya, bertengkar dalam konotasi baik untuk kebaikan. Dan saya juga sering diprotes, Bu ini Pak ini Bu. Sering, tapi sudah selesai. Oh ya Bu ini, mohon maaf. Artinya fungsi kontrol oke, fungsi sebagai pendamping sebagai wakil oke, fungsi sebagai wakil dari perempuan. Ini Loh iya loh Bos, pemilih kita lebih banyak perempuan. Kalau kemudian ngomong kesetaraan gender, pengaruh taman gender, keseimbangan gender, tapi tidak diimplementasikan dengan konkret, berarti kan ngomong kosong. Nah, kalau saya ya sudah wakilnya bisa diajak ngomong, dilalah perempuan mewakili kaum perempuan. Itu kira-kira Bos. Ini bundanya seluruh anak muda Ponorogo ya. Di luar gemoy.
Siap. Oke, itu oke. PDKT pertama, Ya, Pak. ya, ya. Kita masuk segmen selanjutnya nih. Ya. Terkait ekonomi, Pak. Seberapa concern nih Bapak tentang ekonomi di Ponorogo nih, Pak? Sesungguhnya begini, kita sadar kita kembali ke SWOT analis ya. Kita mencoba berpikir kecil tentang SWOT analis. Ponorogo ini tidak dimewahkan secara geografis. Yes. Bukan kita mengutuk kodrat, tapi kita menyadari bahwa namanya SWOT analis kan tahu posisi kita. Ini bolak-balik saya sampaikan. Kita tidak punya laut, maka kita tidak. Seperti Gresik kan dia punya laut, punya gunung, punya sawah, dekat sama bandara, punya makam-makam religi, maka komplit sebagai daerah. Nah, Ponorogo tidak punya laut, tidak punya bandara, jauh dari tol, jauh dari stasiun, maka kota ngantong. Dulu saya kecil ketika ada di Surabaya, orang ngomong kalau saya, wah Ponorogo kota pensiun ya, friend. Orang menjuli begitu di Surabaya, tapi di sini enggak. Nah, saya berpikir, masa sih Tuhan menciptakan sesuatu kalau tidak ada yang indah? Lalu kami mencoba menggali. Oh, etos kerja penduduknya dahsyat. Kemudian orangnya cerdas-cerdas, mereka petempur petarung, ramah tamah. Lalu kemudian santrinya hebat-hebat, pemudanya dahsyat, pinter-pinter, pemberani-pemberani. Kemudian punya budaya yang tidak kalah penting. Ada dua budaya, kutub utara dan selatan. Ada budaya dan ada santri. Budaya kita punya reok. Nah, reok itu harus diberikan, dikompak kembali agar ruhnya hidup. Maka begitu saya masuk menjadi bupati, ini saya usulkan menjadi UNESCO. Ini agak cerita panjang, biar Yes, boleh, Pak. saya usulkan menjadi UNESCO agar ijazah UNESCO kita tangkap. Oke. Kenapa kalau UNESCO kita tangkap? Agar ada ruh kembali, maka derajat bendera kita akan berkibar di langit. Ponorogo yang dulu terkenal reok, maka reok ini harus dijadikan alat pemoles. Benderanya berkibar gitu, Ponorogo rek, Ponorogo friend, Ponorogo bolo. Ini kan keren. Nah, saya mencoba itu. Lalu kemudian dibarengi ketika kami proses, saya pengen punya hub bertaraf internasional. Namanya Museum Reok yang dari Sampung. Ini menjadi hub apa saja, menjadi hub budaya. Ada pertunjukan amphitheater di sana, ada pagelaran reok, ada melihat sunset, sunrise dengan mengintip di atas ketinggian situ sambil kerenyeng-kerenyeng begitu. Oh tinggi Mas. Betul. Lalu kemudian dipasang di barat laut Ponorogo. Kenapa milih Sampung? Karena di samping menyelamatkan Gunung Sampung yang punya sejarah, ada Sampung Bond Culture pada saat itu kami lindungi jangan sampai ditambang. Kami juga membobol gerbang wisata dari barat laut Ponorogo, dekat dengan Sarangan, dekat dengan Tawangmangu. Kalau lihat Medion bisa 1,5 jam sampai ke Sampung. Tapi kalau dari Sarangan hanya 30 menit, dari Tawangmangu hanya 1 jam kurang. Ini penting ketika sudah. Nah, caranya juga ada epicentrum itu. Maka ke depan, nah ini konsep ekonomi hijau. Saya tidak ingin ada pabrik besar yang Ponorogo tidak bidangnya karena jauh dari peradaban distribusi. Maka ketika kita bisa menciptakan pemikat reok, kita UNESCO kan, Kota Ponorogo, Kabupaten Ponorogo juga kita usulkan pada UCCN dan insya Allah Oktober disidangkan. Amin. Maka ini akan ada pertumbuhan ekonomi, efek domino dari wisata budaya, dari wisata alam, wisata religi, itu akan mampu menumbuhkan banyak UMKM. Cara itu akan mampu mengatasi pengangguran, pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dan langsung nendang. Ngebel saja kita ulik dengan water fountain, ada air menari-nari, joget-joget, sudah mampu tumbuh. Tidak hanya PAD, tapi bagaimana efek domino pedagang kaki lima di sekeliling Ngebel menjadi hidup. Lalu kemudian setelah itu juga pulang ke Ponorogo, wow jadi rame, Whopper jadi rame, beli apa akan menjadi rame. Ini efek domino ekonomi. Nah, dengan cara itu saya yakin ekonomi hijau akan kita tempuh dengan cara menciptakan budaya-budaya yang memoles budaya-budaya menjadi epicentrum wisata dan akan tumbuh berkembang dengan baik. Amin. Nanti wisata religi tidak sekedar situs-situs dan makam-makam keramat. Misalnya orang setelah diajak wisata Ngebel, diajak ke Gontor. Bagaimana pendidikan di Gontor, tutorialnya, bagaimana seorang kiai tidak hanya mengajari ngaji kepada muridnya, kepada santrinya, tapi juga sambil mentransfer knowledge, dia juga mentransfer karakter. Cara kiai, makanya kiai kan keren, mentransfer karakter dengan cara teladan, cara berwudu, cara rumah tangga yang baik, cara ngaji. Ini akan luar biasa bagi Ponorogo. Nah, religi, wisata, dan budaya menjadi andalan kami untuk meningkatkan ekonomi Ponorogo. Dan terbukti 3,5 tahun, walaupun Sampung belum bisa digunakan menjadi wisata,
Tapi PAD kami sudah tumbuh dari 230 menjadi 461 yang sedang kita bahas di 2025. Itu data loh, Pak. Itu data loh, Pak. Kalau cuman setahun naik cuman 5 miliar, ya percuma. Duit bupati, ada bupati, nggak ada bupatinya kan percuma. Pergi tidak mengganjalkan, datang tidak menggenapkan. Buat apa jadi bupati? Ya. Cuma loh, Bos. Kenapa? Karena kalau cuma 5 miliar, kan selesai. Gini rumusnya ya, PAD itu adalah pertumbuhan ekonomi nasional rata-rata 5%. Oke, 5%. Nah, tambah 5% berarti bupati tidur, tidak bekerja. PAD tumbuh 5%. Nah, inflasi rata 3%. Mestinya minimum pendapatan daerah tumbuhnya di atas 8%. Oke. 8% itu tidur, ada kelebihan itu effort. Iya, Bran. Kalau enggak gitu enggak kerja. Effortnya terlalu lebih kayaknya Pak Giri ini. Enggak juga masih. Soalnya naiknya tinggi banget ya. Masih mau dimulai. Gitu loh. Agak slow down. Iya. Siap. Begini Pak, saya izin merespon yang ekonomi hijau tadi itu. Itu menarik gitu Pak. Bagaimana ekonomi hijau ini kemudian Bapak optimis begitu bisa mengangkat ekonomi PKL? Sementara PKL kita kan tersebar di berbagai tempat seperti Jalan Baru, di Taman Kota, yang lagi ramai kemarin mau dipindah di dekat Jeruk Sing. Nah, dengan Museum Reok tadi, dengan perputaran ekonomi hijau, nah ini bagaimana Pak sehingga PKL nanti ini optimis begitu. Nah, dengan ekonomi hijau ini pertumbuhannya dia akan meningkat. Ya kan otomatis. PKL bisa tumbuh itu kalau hanya mengandalkan jumlah penduduk. Dalam sebuah bisnis, market share kita ini kan adalah jumlah penduduk. Jumlah penduduk kita di bawah 1 juta. Mau dipercaya kayak apapun, kalau kita tidak mengundang orang dari luar untuk datang ke Ponorogo, mustahil bisa tumbuh bagus, Bos. Mustahil. Mustahil, sudah mustahil. Misalnya kemudian kita ngomong restoran, ya sudah 1 kali orang makan di situ, 2 kali orang makan, 3 kali, keempat hasilnya tidak makan lagi. Ya. Kalau ada tamu baru makan. Nah, saya butuh, laris, gulai terus laris, kemudian rawon terus laris. Caranya di samping mengandalkan pasar lokal, kita harus mengundang banyak orang. Maka menciptakan epicentrum, memikat orang untuk datang ke Ponorogo. Ini, sate hebat kita ya. Tapi kita uji coba. Apakah sate mampu mengundang orang untuk datang ke Ponorogo? Saya tidak yakin. Oke. Kalau orang dari Jember hanya sekedar mau makan sate, tidak mungkin ke Ponorogo, Bren. Iya. Kan tidak mungkin. Orang dari Surabaya kan tidak mungkin mau beli rawon hanya sekedar rawon. Tidak mungkin. Pasti dia mencari hal lain. Maka kita ciptakan, kita dandan secantik-cantiknya, pakai parfum sewangi-wanginya, nyanyi senyaring-nyaringnya. Caranya kita poles budaya kita. Biar kemudian orang melirik, oh Ponorogo keren banget, saya datang. Begitu datang lapar sate, datang lapar rawon, wah itu loh Mas. Pulang membawa oleh-oleh. Nah ini ekonomi organik yang kami ciptakan, biar kemudian keren. Ke depan kami juga pengen para pelinting tembakau itu saya kumpulkan menjadi satu, ada namanya pabrik rokok aglomerasi, namanya di sana, di SIHT itu. Di mana? Industri hasil tembakau. Saya pengen di Terminal Timur, Terminal itu kan ada yang nganggur itu bangunan. Oh iya, ada. Banyak kelawar. Itu saya pakai untuk teman-teman yang ahli melinting daripada rokok ilegal, maka kita kumpulkan, kami kerjasama dengan bea cukai untuk diberikan cukai, lalu kemudian menjadi aglomerasi pabrik rokok kecil-kecil. Pemiliknya adalah rakyat, orang kecil-kecil di sana tempat. Solutif. Jika menjual tembakau tidak hanya tembakau saja, tapi ini hilirisasi model kami. Dijual rokok. Bagi yang rokok mohon maaf ya, Fred. Bagi yang tidak merokok mohon maaf. Ini khusus yang merokok ya. Yang merokok aja diperhatikan kawan-kawan. Merokok. Kacau. Merokok ya. Yang tidak merokok jangan benci. Iya. Iya sih. Ya saya sepakat itu Pak. Iya, Akhirnya Pak, betul. jasa-jasa kayak travel ketika ada wisata, terus sate hebat tadi itu juga terbantu juga, tumbuh juga. Tapi selain menumbuhkan ekonomi juga tentunya menyediakan lapangan pekerjaan juga terkait tadi rokok tembakau itu ya. Ini kan otomatis ya. PKL tumbuh kerjaan. Lalu kemudian ada ekosistem wisata, nanti ketika sudah ada ini travel juga kerjaan. Semua kan memang belum bisa dilihat hari ini karena ada masa bangun itu, kalau membangun sesuatu masih ada masa time lag, ada masa ketika pemerintah sudah mengeluarkan anggaran untuk bangun Museum Reok, duit itu metu tapi belum ada hasilnya. Iya kan? Iya. Sama seperti kita bangun rumah untuk kos-kosan. Bangun pondasi, bangun gendeng, bayar tukang, beli semen, beli besi,
Iku ora enek hasil. Lah ta urung dadi, Bos. Sing kos kan urung enek. Iya, iya. Tapi kalau sudah jadi kan kosnya tumbuh, ada hasil. Suatu saat kita tunggu saja. Saya merencanakan sesuatu tidak hanya dengan mimpi, tapi kami berpikir, kami juga mengundang para peneliti, ada kami kaji lebih dalam. Teman-teman kami juga orang-orang sekolahan yang paham tentang persoalan riset, maka kami libatkan semua, biar kemudian yang kita rencanakan sudah berdasarkan perhitungan yang matang, tidak hanya serempeng, mudah-mudahan ke depan ada baik. Amin, Pak. Ada yang lebih penting, derajat gengsi kita sebagai kota reok ini akan terangkat di seantero jagat. Itu mengangkat generasi Ponorogo yang luar biasa. Maka dalam visi misi kami, rujukan kami adalah Trisakti Bung Karno. Oh, Bos. Oh, iya. Iya, Bran. Ada ya, Iya, Pak. iya, 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 Pak Giri siap. Top. Pak, tapi lagi Pak, ini saya penasaran nih Pak, masih ekonomi. Iya, Bran. Ada nggak sih Pak satu inovasi terkait ekonomi itu yang mengangkat UMKM begitu ke arah digital mungkin Pak? Mungkin ada. Sudah, Bos. Bahkan tidak hanya kita siapkan pasar langit dan pasar darat. Pasar langit itu adalah digitalisasi. Sudah pelatihan-pelatihan, kita jemput bola ke desa-desa untuk NIB-nya. Kemudian kami pengen tidak hanya tumbuh di kota, anak-anak kita angkat PKK Akademia. Sudah 3 tahun ini berjalan. Mereka mengkurasi ekonominya ibu-ibu. Ibu-ibu pinter masak, tapi hanya pinter masak saja, belum punya bisnis catering. Maka dikurasi teman PKK Akademia. Tukang gawe keripik, pinter bikin apa, itu iso dandani manten tapi belum berentitas salon. Mereka mendeteksi, mengkurasi, dan ke depan ini embrio menjadi usaha yang tidak hanya di lapak darat, tapi kami siapkan lapak langit, bahkan namanya lapak langit sebentar lagi tumbuh. Tapi hari ini sudah ada yang namanya Gado Melati, ada GM online, itu sudah tumbuh, ada pasar online yang saya pikir kami akan rencanakan. Tapi hari ini belum bisa kita jual banyak karena kami sedang jangan sampai dijual di online, sementara kualitinya belum terjadi. Iya. Pricingnya piye, lalu kemudian rasanya piye. Nah, kita pengen memulai dari hal yang mendasar, rasa, packaging, kemudian halal, lalu kemudian awet, lalu kemudian harga, lalu ketika sudah komplit semua kita jual di online. Oke. Biar matang sekali ya. Siap. Itu kalau udah kayak gitu bukan hanya reok yang go internasional. Iya. Lapak langit UMKM kita bisa go internasional. Iya. Ya. Dengan digitalisasi tadi ya. Betul. Ya. Nah, pada hari ini akhirnya gua sepakat juga, Gi. Apa yang dibilang, kita sempat ketemu sama Pak Bambang Logos, Pak. Iya. Beliau menyatakan Pak Giri itu adalah pemimpin yang kreatif. Ya, Wah, podcast sama beliau ya. podcast sama beliau. Ternyata memang betul-betul kreatif. Ya. Walaupun banyak yang nyimpangin, Pak. Bukan kreatif, reaktif gitu. Jangan dong. Jangan. Kita lahir ini kan semuanya kere, Bos. Nah, Kayak kere, kita lahir gak pakai baju, gak pakai celana, bisa cuma nangis, ya kan? nah, Mau membaca apa? Mau membaca kaya-kaya dari mana? nah. Kalau dibilang kere makanya sumbang suara Anda. Poinnya Lu kampanye lo, PDKT. ekonomi Oke, udah oke, kelar, PDKT. kita langsung masuk ke PDKT selanjutnya. PDKT. Siap. Suka absen deh. Sama info pun. Saya pengen ngopi dulu, Bran. Oke, boleh, silakan, Pak. Sambil Silakan, ngopi silakan. dulu. Oke, Pak. Hmm. Oke. Lu yang milih dah. Oke, Gantian. PDKT selanjutnya nih, Pak. Nah, ini pertanyaan di luar konteks ini, Pak. Saya pilih dari akun atas nama Rivaldi Mahardika, Pak. Iya. Siap. Pertanyaannya, Pak, ciri-cirine wanita tulus ki piye? Ati iki wis sepi, kudu enek sing ngisi. Info wanita cantik yang tulus, Pak, umur 26 tahun, siap serius. Ku perlu anak mantu, Pak. Kayaknya curhat beneran ini, Pak. Spesifik Ya, banget. spesifik ini. Umur 26. Ini umur berapa nih? Ini umur berapa nih? Ini dia umur 26, 60. Yang dicari umur 26. Enggak, dia umur 26 tahun, siap serius, Pak. Oh, umur 26 tahun siap 26 serius. Piye lah dari mantu gue, friend. Lah dari mantu gue aku dan wedok sitok. Ya waca terus. Rivaldi. Ini pasti dari mantuku Serena ya, Le ya. Iya. Ya. Siap. Oke, friend. Oke. Pak, tapi Rivaldi. saya mau menambah sedikit, Pak. Muldis ini termasuk wanita yang tulus nggak, Pak? Tulus, Pak. Tulus. Kalau pengen lihat wanita tulus, pertama sama tako istriku, Ibu Giri, Bu Susilowati. Yang kedua teko Bulis Diarita. Yang ketiga pengen jadi mantuku, friend. Nah, Iya. Mas Rivaldi. Ya, Mas Rivaldi. Ya. Rivaldi, langsung DM aku ya, friend.
Siap. Ya, Oke. ya, 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 ya. Selanjutnya nih Oke, segmen oke, oke. Kita masuk ke segmen pendidikan, pendidikan dan kebudayaan nih, Pak. Ya, 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 ya. Bagaimana, Pak, tentang pendidikan dan kebudayaan, Pak, Mm. untuk program ke depan Ponorogo ini? Iya ya. Aku ini pernah mendapat cerita dari seorang kepala yayasan, ketua yayasan Al-Hikmah di Surabaya. Namanya Pak Abdul Qadir Baraja. Abdul Qadir. Ya. Dia bercerita memang usia sudah tua dia. Pada tahun 63 itu ada di Indonesia itu ada namanya SGA, Sekolah Guru Atas. 63. Lalu bagaimana menjadi guru? Dia harus sekolah di sana. Nah, sekolah di sana tesnya gampang. Seorang kepala sekolah, waktu itu kepala sekolah divisualisasikan orangnya ngerokoknya cerutu, kemudian rumah tinggalnya, rumah dinasnya ada di Jalan Tumapel itu dekat Raya Darmo dan dekat dengan rumah dinasnya Pangdam dan Pangarmatim atau itulah kira-kira orang keren. Itu kepala sekolah. Oke. Lalu kemudian rokoknya cerutu dan mobil dinasnya kalau nggak salah setingkat itu, setingkat Pangdam. Hanya disuruh berdiri lalu diukur ini lalu dilihat tangannya, lalu dites beberapa pertanyaan, lalu dilihat, oh, Anda tidak pantas menjadi guru. Anda sekolah di SMA 5. Padahal SMA 5 kita tahu, sekolah favorit di Surabaya luar biasa. SGA masih lebih tinggi daripada itu. Nah, iya, paham ya? Artinya kualitas guru itu orang warga negara kelas 1 secara derajat intelektualnya. Oke. Jadi guru, kan? Begitu dia tidak lulus jadi guru, daftar di SMA 5 diterima. Ini ceritanya Pak Abdul Qadir Baraja. Nah, hari ini kami berpikir bahwa guru menjadi tujuan kami bagaimana menyelesaikan problem guru. Maka ketika kami dilantik menjadi bupati, ada berapa sih honorer kita? Kita tuntaskan menjadi P3K dulu. Setidaknya kebutuhan guru, keyakinan dia, kepastian hidupnya guru menjadi P3K diakui oleh negara keberadaannya. Ada 228, 2282 yang sudah kami tuntaskan untuk menjadi P3K. Ini ke depan kami teruskan. Lalu kemudian pendidikan tidak hanya berpikir tentang ilmu pengetahuan, tapi kita lahir ini butuh moral. Oh, di dunia yang luar biasa ini butuh moral. Kami dorong biar kemudian anak-anak ada karakter kebangsaan dan ada karakter moral yang itu hanya agama yang mampu mendidik mereka karakter moral. Maka saya siapkan anak-anak lulus SD harus hafal juz amma. Maka kita terbitkan Perbup kudu ngaji, friend. Kowe hebat to otakmu, dadi politisi pintron joro langit, nek kowe moralmu bejat semuanya. Kamu menjadi pedagang hebatmu sugih badi luar biasa, nek moral bejat semuanya. Kamu menjadi ASN kau hebat otakmu pinter, tapi nek moral bejat semuanya, tidak bisa diteladan. Nah, itu penting sehingga kami dua itu penting. Guru kita selesaikan, anak kita didik dengan kasih sayang. Nah, sekarang ini kan sudah merdeka belajar. Ini problemnya adalah kadang-kadang agak rumit karena kelas-kelas kami pada sepi. Pada sepi SD hanya kebagian 1 murid, kelas 2 1 murid, kelas 3 4 murid, kelas 6 4. Hanya 8 murid di sebuah sekolah. Kami harus menyediakan guru kelas, 8 orang pula. Kan ketika kami regrouping, kalau desa tidak ada sekolah negeri, bagaimana negara hadir di bidang pendidikan? Nah, ini PR kita bersama-sama, dan mudah-mudahan dengan cara ini keren. Yang kedua, ketika itu sekolah sekarang ke pendidikan kesetaraan. Oke. IPM kita ini kan merambat seperti siput. Dari tahun ke tahun hanya 71, 70, 71, mandek naik 0,1%, naik. Nah, ini kalau tidak diselesaikan dengan cara baik, maka pola pikir kita rusak karena IPM kecil. Indeks pembangunan manusia harus penting. Yang paling dalam adalah di rata-rata lama sekolah. Ketika Mas Ahmed pergi, kemudian semua pada pergi sekolah ke luar negeri, ke mana? Yang penghuni Ponorogo ya hanya orang itu saja. Kecuali orang datang. Maka kemudian di umur 50 tahun ke bawah, kami siapkan pendidikan kesetaraan. Kita sudah meluluskan berapa ribu orang itu aku lupa ya. Banyak ribu orang itu di tahun ini. Sehingga IPM kami dari tahun 2021 ke 2023 naik sekarang sudah 73,18. Ini sudah cukup naik banter. Nah, ini terus kami dorong terus agar kemudian kenapa kok penting pendidikan ini adalah pola pikir. Kalau sudah
pendidikan bagus, maka mindset berubah, pola pikir bagus, diajak membangun enak. Oke. Depan Ren, guru kita selesaikan dengan cara baik, yang masih non dapodik kemarin sudah kita usulkan untuk segera dapodik. Lalu tidak hanya itu saja, tapi kualitas guru kita paling penting. Lalu kemudian murid juga kita siapkan beberapa konsep agar pendidikan Ponorogo lebih bagus. Yang paling penting adalah teladan. Siap. Guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Maka mulai dari segala level, mulai dari bupati, wakil bupati, kepala dinas, guru semua, ayo kita berikan teladan baik kepada republik ini, kepada anak cucu kita. Kelak peradaban akan mencatat itu. Oke, sepakat Bapak. Tapi kalau kita bicara pendidikan Pak ya, tadi kan udah disinggung juga terkait tentang pendidiknya begitu. Anaknya itu bagus banget itu Pak, lulus SD 1 juz berarti ya. Juz 30 wajib hafal. Wajib. Nah, tapi kita kalau bicara pendidikan tidak hanya pendidik dan murid saja, tapi kita juga berbicara tentang bangunannya nih Pak. Gimana nih bangunan-bangunan di Ponorogo khususnya Ini udah untuk banyak membangun pendidikan nih? sekolahan. Ya, mungkin bisa itu akan diteruskan. Nggak banyak, cuman begini, ketika saya jabat tuh akumulasi dari TK, SD, SMP, kami hanya mampu membangun sekitar 408 lah. Hanya membangun kurang, masih banyak yang belum. Oke. Tapi waktu pendek ini hanya mampu bangun 408 gedung sampai 2024. Artinya seperti Karangpatian, Selur kemarin yang rontok, kemudian sekarang Ngerayun itu juga beberapa Ngerayun, ada Sambiganen, ini sudah mulai sedang proses membangun. Mudah-mudahan dengan cara itu insya Allah pendidikan akan menjadi baik selama kemudian, kan ada 4 unsur ya pendidikan. Pertama guru, kedua murid, ketiga orang tua, keempat lingkungan. Kalau kemudian proses belajar mengajar 4 unsur ini tidak bekerja baik, bekerja serentak, maka akan gagal. Saya juga menghimbau, jangan hanya diserahkan kepada guru. Lingkungan juga harus berpikir bahwa menyiapkan generasi berkualitas itu adalah harga mati untuk seorang pemimpin. Anak-anak harus hebat lebih daripada kita. Peradaban akan jauh lebih maju. Kalau generasinya berkualitas. Itu loh Mas ya. Itu kira-kira, Fred. Oke. Itu IPM kita bisa melejit. Nanti 5 tahun ke depan ketika sudah sekolah penyetaran kita lakukan, anak kuliah kita dorong, yang pengen kuliah di kampus excellent kita siapkan camp kampus, ada di Jogja, ada di Solo, ada di Jember, ada di Malang, ada di Surabaya, ada di Semarang, kami siapkan 6. Kan kami siapkan yang sudah. Oke, beruntung sekali. Anak-anak yang kuliah di sana tidak punya, ya bukan tidak punya, daripada boros, friend. Anda bisa tinggal di camp kampus. Memang sederhana, tapi kami juga bisa ngawasi gaulannya. Selalu ada hubungan dengan kami. Memang belum mampu menampung banyak, tapi sudahlah kita pakai bersama-sama. Saya dengan cara itu, insya Allah anak-anak yang lahir dari rahim Ponorogo tidak hanya mengenal ilmu, pengetahuan, tapi juga mengenal adab. Oke. Penting. Ya bos. Itu buat putra-putri Ponorogo yang sedang menjalin pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi. Di luar jangan lupa sama Pak Giri. Iya tuh, ada camp. Camp kampus. Memang belum sempurna, friend. Kita sempurnakan. Namanya memulai. Iya. Betul. Bertahap lah ya. Dan itu tadi juga kabar gembira untuk tenaga pendidik. Ingat tadi pesannya Pak Giri harus menjadi teladan. Suri tauladan. Ya, Siap. Gokil. Nah itu tadi pendidikan. Kemudian kita mau coba apa sih yang Bapak tawarkan terkait budaya, Pak? Yang 5 tahun ke depan untuk masyarakat Ponorogo ini. Budaya ini bagaimana, Pak? Mungkin budayanya atau pelaku budayanya dalam hal ini senimannya. Coba kita belah antara budaya sama seni ya. Oke. Budaya sama seni ini harus kita belah, walaupun nantinya akan sinkron, akan menjadi satu. Ya, saya pengen anak-anak mulai memahami bahwa budaya adalah produk khas dari manusia, dan seni itu adalah produk dari budaya. Ada tahap itu. Tapi baik kita bicara seni saja dulu. Ya, seni. Reok itu sederhana. Kita ini kaya akan budaya yang luar biasa, hampir punah. Maka kemudian saya mencoba untuk kita gali. Hari ini kami mencoba merumuskan kota ini menjadi kota budaya. Ini sudah kami mulai dengan misalnya membangun museum reok, kita libatkan semua kesenian, bahkan di setiap musrenbang kami juga ngobrol sama kesenian, sama teman-teman pelaku seni, bahkan Wisnu. Oke. Anak muda yang punya bakat kemana-mana kami angkat menjadi ketua Dewan Kesenian. Yes. Ponorogo kita libatkan semua reok-reok untuk andil dan ambil bagian dalam pembangunan. Itu mudah-mudahan luar biasa. Ditambah lagi saya terima kasih negara hadir
Menteri Kebudayaan Mas Fadlizon dan Oke. teman kami sendiri mudah-mudahan ke depan akan support kita. Coba di setiap gerbek suro ada berapa budaya yang kami pamerkan. Waduh, ada apa saja sudah, ada keris. Keris. Keris ini kan ya, saya pengen memberikan pengetahuan kepada anak muda. Keris jangan hanya dipahami esoteris, dipahami gaman, dipahami klenik. Tapi keris ini sebuah ilmu pengetahuan yang waktu nenek moyang kita menciptakan keris, berarti orang pintar pengenalan terhadap metalurgi, logam, segitu dicampur dengan timah, dilempit-lempit, ditambah doa, dipukul, menjadi pamor, lalu menjadi sakti katanya. Itu ilmu pengetahuan, Bos. Coba, kan tidak sekedar klenik, tapi bagaimana mampu dipanaskan sekian derajat, didinginkan, lalu bisa melukis pamor di atas panas sekian derajat Celcius. Kalau nggak ilmu pengetahuan tidak bisa. Maka biar anak-anak hijrah tidak hanya memahami keris secara esoteris, tapi secara ilmu pengetahuan biar ke depan lebih menjadi ekonomi kreatif berbasis budaya. Dan itu juga ekonomi hijau, Bos. Oke, dan itu sudah dinotis juga sama Menteri Kebudayaan ya, Pak? Insya Allah sudah beliau ke sini ketika saya pameran keris juga menitipkan kerisnya Pak Prabowo untuk dipamerkan 2 di sini. Lalu ketika gerbek suro, saya membuat tombak Ki Pamong Angon Geni. Ki Among Pamong Geni. Ini kan sebuah semiotika padat. Semiotika padat itu simbol padat bahwa saya pengen menyampaikan pesan kepada masyarakat. Politik kita ini adalah politik yang menggembala api. Oke. Orangnya pintar-pintar, harimaunya banyak-banyak, pokoknya harimau tok, hutannya tidak ada. maka politiknya dinamis. Semua macan gede-gede, orang ada alasnya, karena maka Lari bebas. saya kasih simbol ketika gerbek suro diluncur tombak yang bernama Ki Pamong Angon Geni. Wong bingung, enggak apa maksudnya? Ini adalah pesan suatu saat pilkada akan seperti angon geni, akan seperti mengelola api. Kalau mampu mengelola api, maka api akan bisa membakar kayu kemudian bisa dipakai untuk merebus kopi, air kopi menjadi kopi. Tapi salah mulu api akan membakar diri kita. Dan mudah-mudahan keseimbangan kita ngajak rukun unsur apa saja NU Muhammadiyah kita satukan menjadi sebuah kesepakatan bersama bahwa umat ini penting untuk kita selesaikan bersama-sama. Kita tipiskan perbedaan, kita pertebal kesamaan. Semua urusan unsur pencak silat yang ada di Ponorogo yang kemarin kerah, kemarin pencak silat tidak ada yang pencak. Kita ngomong ini friend, kita makan di nasi yang sama, kita mandi di air Ponorogo, kita lahir dari bumi, kita mati dikubur di sini. Ayo milik bersama-sama, ayo geger. Semuanya rukun satu badan dan ketenangannya indah. Coba dirasakan, dikhianati, dipungkiri atau tidak. Kalau kita ngopi di Hosok Raminoto, anak-anak sudah tidak ada aroma ciu yang keluyuran di sana. Anak cewek-cewek cantik-cantik jelita mengerjakan skripsi, tidak ada yang mengganggu. Kemudian indah kan Ponorogo. Dulu coba 4 tahun. Iya. 4 tahun masa siapa saya tidak tahu. Tapi 4 tahun, 5 tahun, jangan jawab. Jangan. Nggak perlu, Pak. Nggak perlu, Pak. 4 tahun panjang kita ngomong di sana. Wah, cuman kalau wong wedok, wong setengah wedok metu kudu dianggap apa kok, friend? Itu dia. Ini namanya value intangible yang harus kita pertahankan. Nah, Itu loh, friend. Gitu loh mas saya. siap. Oke. Oke. Memang Luar kalau biasa. bicara budaya seniman-seniman Ponorogo tidak asing dengan Pak Giri. Iya, Aktif di Les Bumi ya, Pak. Iya, saya itu. Nah, dan budaya pasti sangat seni beliau ini. Kita lihat aja Mama Bajang ini kan seni ya. Nyeni Nah, cuman benar. yang kita penasaran Pak, gimana Pak cara Bapak mensejahterakan senimannya ini Pak? Kalau bicara seninya tadi kan memang luar biasa itu Pak. Nah, Pelakunya. pelaku seninya. Kan mereka bukan pegawai negeri. Ya, betul. Kalau kemudian digaji, ya pasti tidak bisa nomenklaturnya. Yes. Ya. Caranya bagaimana agar banyak tanggapan. Oke. Nah, banyak tanggapan ini kan tidak hanya pemerintah yang nanggap. Ketika sekarang reokan hampir semua orang mantu reokan, sunatan reokan. Yes. Tumbuh, Bos. Tumbuh karena kita pantik, kita ulik, kita usik, maka tumbuh. Nah, kalau kemudian kita sudah menjadi ekosistem wisata dipaksa untuk tumbuh, maka hari ini menjadi suguhan orang seni. Nah, dengan cara itu saya yakinnya seni akan tumbuh dan teman-teman akan sepakat untuk Ponorogo yang hebat ini adalah milik kita bersama-sama. Kita suguhkan secara kafah kesenian yang di Ponorogo, kita gali dan sudah ada Dewan Kesenian, ada ini yang nanti akan kita ajak bersama-sama untuk berpikir
ada konservasi budaya hampir punah seperti apa caranya, festival desa kita jalankan lagi, kemudian seni-seni yang sudah anak-anak muda, seni modern di mana ruangnya, nanti di pos-pos ada tiap hari ada musik yang bisa orang bisa menikmati itu. Setiap hari Minggu atau hari apa reok manggung di sana, ada wayang kulit, ada apa. Dengan cara itu maka kota budaya akan jalan. Ah, Tumbuh dengan organik. ya. Nah, itu loh Bos. Tapi ada pemantiknya. Yes, Ya, yes, ya, ya, yes. ya. Ya yang memantik itu kan harus orang mengerti seni. Kalau nggak mengerti seni, tidak boleh bersentuhan dengan seni, tidak paham. Iya. Harus paham betul seni, Bro. Iya. Nah, jadi jangan disalahartikan bangunan-bangunan itu ya. Oh ya jangan. Karena itu nanti ujungnya ke ekonomi, Ah, UMKM. budaya tadi. Jangan dong. Iya. PDKT yuk. Kita lanjut PDKT lagi, Pak. Jangan. Agak repot saya ngeremnya kalau Jangan. Oke. Karena itu pasti akan mengarah kebaikan masyarakat. Bro. Yoi. Ya. Ada PDKT nih, Pak. Kita cari Ada, PDKT lagi. kita cari PDKT lagi. Masyarakatnya apa nih? Terserah Yang mana nih? Ya, boleh. Enaknya nih. Tadi udah itu. Ini udah. Ini. Ada ribuan ini Pak yang komen Pak. Aduh. Ini nih. Ini apa nih? Ini nih. Oh, Nah, nih. ini. Oke. Ini info dari Jetis ini, Info Jetis Halo akunnya, Pak. masyarakat Jetis. Masyarakat Jetis. Iya. Kita pilih nih info Jetis. Jika di Kota Ponorogo sudah membangun face off yang bagus, apakah di Kecamatan Jetis ataupun Kecamatan Balong dibangun juga? Karena anak muda di desa membutuhkan face off yang bagus untuk nongkrong-nongkrong kreatif dan merenung di malam hari. Sedap. Anak senja nih. Iya, berarti kayaknya. Jetis terbaik Jetis. Jetis, Ya. Jetis. Anda senja langit tembaga. Iya. Iya. Gimana tuh, Pak? Ini memang konsep kami kedua setelah face off kota selesai. Kan kota itu terbukti tumbuh ekonominya dengan UMKM dan pedagang kaki lima yang mulai bagus. Maka nanti ada 5 atau 6 ibu kota kecamatan yang memang menjadi epicentrum. Misalnya Selaung, Balong, Kauman, Jetis, Babatan, biar kemudian Jenangan biar menjadi bagus. Dalam waktu 2025 itu kita siapkan untuk face off di beberapa ibu kota kecamatan. Nanti akan tumbuh di sana, Bos. Nah, sekarang Jetis sudah kita bangun misalnya menuju ke Tegasari ada jembatan Sirotol Mustaqim. Ya. Sedap. Namanya aja keren, Pak. Oke. Nanti kemudian Pasar Sapi itu nanti kita kumur agak kita selatan kan dekat dengan RPH. Nanti ke depan biar kita lepas di sana biar mewah di sana. Lalu Pasar Sapi itu dipakai untuk terminal wisata bus-bus yang menuju ke ziarah Makam Tegasari, turun di sana jalan kaki lewat jembatan Sirotol Mustaqim sambil istighfar. Nah, kan Sirotol Mustaqim, Bos. Ya kan harus istighfar. Stop nanti melihat tobat ya kalau jalan. Gitu. Sambil wisata sambil tobat. Maka pulang ada edit value tobat. Ya. Depan begitu. Betul kata juga begitu. Kita usir lah pelan-pelan. Dengan cara itu baik, sudahlah. Pokoknya kita libatkan semuanya, teman-teman seniman, pemikir, nanti anak-anak muda. Dengan cara itu kita libatkan bersama-sama. Oh, Iya loh. berarti tidak hanya di Jetis, Iya, di iya, setiap kecamatan. Iya, setiap kecamatan. Face Gokil. off. Ada jembatan kenangan Ada jembatan kenangan, ada jembatan. lewat sambil nangis. Iya. Ingat mantan. Iya. Oke. Gokil. Itu PDKT terakhir sepertinya ini, Pak. Iya. Kita masuk di segmen selanjutnya, ini segmen refleksi, Pak. Iya. Jadi memang Ponorogo ini kan tidak hanya diduduki oleh yang tinggal di Ponorogo aja, tapi penduduk Ponorogo ini juga menyebar ke berbagai penjuru, Pak. Salah satunya ada tenaga migran. Jadi yang tinggal di luar negeri. Nah, ini juga kan butuh perhatian. Nah, kita sudah meminta dari teman-teman TKI untuk mengirimkan berupa video untuk harapannya untuk pemerintah ke depan. Nah, nanti ini kita setel, izin, Pak. Kita nyalakan, mungkin Pak Giri bisa melihat. Nanti ini kita tampilkan juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okiu Suninam TKI dari Hongkong, asal Desa Kupolo, Ponorogo. Kenapa saya memilih bekerja di luar negeri? Sebetulnya saya ingin bekerja di kampung halaman dekat dengan keluarga, tapi karena faktor sulitnya mendapatkan pekerjaan di kampung halaman dan juga kondisi ekonomi yang sangat kurang, terpaksa saya tinggalkan sanak famili di kampung.
harapan saya kepada pemerintah daerah Ponorogo adanya program pelatihan dan bimbingan keterampilan atau usaha yang bisa diterapkan sepulang saya dari luar negeri, memberikan perlindungan bagi keluarga yang kami tinggalkan di Ponorogo, adanya jaminan sosial bagi keluarga baik dalam bentuk asuransi kesehatan maupun dukungan bagi anak-anak kami. Semoga pemerintah daerah Ponorogo terus mendengarkan harapan-harapan ini dan bekerja sama dengan pihak-pihak terkait untuk menciptakan program-program yang nyata demi kesejahteraan para TKI dan kemajuan ekonomi masyarakat. Sekian dan terima kasih. Salam navigator sukses. Sedebran. Bagaimana Bapak? Tadi saya hari ini saja Oke. 2 kali bersentuhan dengan urusan dengan PMI. Pagi hari saya tadi jalan sehat dengan teman-teman PMI di Selau, di CCUK, banyak ada ribuan orang yang juga hadir jalan sehat. Lalu setelah itu saya ke Hos Cokroaminoto, ke posko teman-teman pasca migran dari mana berkumpul untuk memberikan support dukungan kepada kami. Memang tidak gampang. Tapi pertama kita ucapkan terima kasih kepada teman-teman PMI dimanapun Pak Jenengan berada, bahwa di Hari Pahlawan saya sengaja menyiapkan waktu untuk teman-teman yang memberikan dukungan. Di Hari Pahlawan, saya menganggap Diko adalah pahlawan devisa. Pahlawan devisa. Saya sudah merumuskan banyak hal, termasuk beberapa waktu yang lalu anggaran tahun kemarin saya siapkan dengan ada kampung Jepang sama kampung Korea. Ini belum selesai memang. Tapi pasca migran nanti itu yang lola panjenengan. Lalu kemudian yang mau berangkat ke PMI ada ruang untuk training di sana, mulai dari dialektika, budaya, bahasa, lalu masakan, nanti ada semacam itu konsep kami biar ini sebagai untuk training centernya. Di samping teman-teman PJ kita juga punya training center, ini menjadi training center di alam semesta betul yang nanti sebelum diberangkat ke luar negeri. Lalu kemudian yang mengelola biar teman-teman pasca migran. Nanti juga kami siapkan slot untuk teman-teman pasca migran. Ada ruang-ruang usaha, misalnya membuat waralaba. Kami sedang rumuskan dengan teman-teman pasca migran. Nanti mudah-mudahan ke depan keren. Nah, mengenai pelatihan-pelatihan sesungguhnya sudah saya sampaikan tadi, bahkan kami sampai menciptakan, melahirkan anak-anak PKK Akademia untuk memberikan penyuluhan kepada ibu-ibu, kepada bapak-bapak di bawah agar UMKM kita tumbuh. Nanti ke depan pasti sampai ke rumah ibu lah. Mudah-mudahan sabar di sana, Ibu. Sabar di Hong Kong sejenak ya. Tapi jangan lupa aku tetap kangen padamu ya Bu. Pulang dengan membawa berkah rezeki banyak. Sudah rumah di rumah biar aku yang beresin lah. Iya. Ya yang beresin artinya kalau lain-lain butuh apa biar nanti langsung kontak ke podcastnya Peta Project ini pasti kan nyampe ke saya. Siap. Ya, Friend, terima kasih ya, Friend. Ya. Terima kasih. Saya harus ada beberapa hal penting agak di luar, mudah-mudahan teman-teman tahu lah. Oke. Ya, Bos. Sudah di ujung pengacara nih ya. Yes, betul. Mungkin terakhir Pak sedikit aja Pak pesan untuk anak muda. Anak muda Pak. Terakhir untuk anak muda kita. Friend, setelah yang senior kami ingin bupati itu tidak boleh terlalu tua. Tidak boleh terlalu tua itu sudah asam urat, sudah giginya pada bergoyang kalau untuk makan apa-apa, lalu kemudian sudah lupa sudah apa. Saya pengen anak-anak muda tidak sekedar terlibat, tapi mulai hari ini mari kita berpikir tentang politik. Karena politik itu harus butuh orang baik, kan. Kalau politik tidak baik maka celaka. Nah, orang baik adalah dibentuk di lingkungan yang baik, punya misi yang baik, punya sesuatu yang baik. Maka ke depan saya pengen anak-anak muda terlibat tidak hanya di politik saja, tadi semua unsur, dan mari kita bersama-sama untuk berpikir bahwa meneruskan, menuntaskan dan mencari generasi berkualitas itu adalah sesuatu yang wajib bagi kami. Terima kasih anak muda, Gen Z, milenial. Saya memang bukan milenial, tapi bacaan saya masih milenial. Semangatnya. Oke. Oke Pak, terima kasih banyak. Terima kasih Peta Project. Oke. Dan sebelum kita pamit, karena Siap. kita juga di sini disuguhi banyak makanan dan minuman, Bapak. Kita juga tidak lupa, Pak, kita membawa sedikit proposal, Pak. Keris. Melengkapi keris 99 keris Bapak. 100. Jadi setiap narasumber yang
hadir dan mau bersedia untuk podcast bersama kami. Secara langsung kita stempel sebagai navigator cerdas, Pak. Tokoh cerdas ya Ponorogo. Kita tos dulu Pak biar Terima kasih. terima kasih. Suun ya, Bren. Terima kasih. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.